Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami kelompok 4, di mana kami akan mempresentasikan hasil dari kinerja dari kelompok kami mengenai mata kuliah pendidikan orang dewasa. Di mana di sini kita akan membahas mengenai pendekatan pendidikan orang dewasa, yang mana sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang beranggotakan Hanin Musniah Zahra, Idun Alvin Nabila, Ilham Adi Irfansyah, dan Khairunisa Lili Hastina. Dengan dosen pengampu yakni Bapak Insinyur Miftahul Arifin MPD, Dr. Spinola SPD MPSI. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai pendidikan orang dewasa itu sendiri, di mana kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, pendekatan, asumsi pokok, langkah-langkah pokok, dan hal yang mengasumsikan kepada pendekatan orang dewasa, di mana faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan orang dewasa. Secara etimologis, andragogi atau pendidikan orang dewasa adalah sebagai teori pembelajaran yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Sebab paradigma tentang pembelajaran yang didasarkan pada rumusan pendidikan sebagai suatu proses transmisi budaya yang melahirkan pedagogi, yaitu ilmu dan seni mengajar anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan orang dewasa. Karakteristik pendidikan orang dewasa yang pertama adalah memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Kemudian, memiliki motivasi belajar yang tinggi. Orang dewasa termotivasi untuk belajar karena ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berprestasi secara personal, keputusan, dan perwujudan diri. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah memiliki banyak peranan dan tanggung jawab. Hal itu menimbulkan persaingan terhadap permintaan waktu antar setiap peranan yang ia miliki. Kemudian menyebabkan keterbatasan waktu untuk belajar. Penting bagi pendidik orang dewasa untuk memiliki sensitivitas dan memahami adanya persaingan dan penggunaan waktu. Kemudian karakteristik yang keempat adalah kurang percaya atas kemampuan diri. Kurang percaya diri atas kemampuan yang mereka miliki untuk belajar kembali itu karena kepercayaan yang tidak benar tentang belajar, usia lanjut, dan faktor fisik juga dapat meningkatkan ketidakpercayaan diri orang dewasa untuk kembali belajar. Kemudian yang kelima adalah pengalaman dan tujuan hidup yang lebih beragam daripada pemuda. Hal ini dapat dijadikan suatu kekuatan positif yang dapat dimanfaatkan melalui pertukaran pengalaman di kalangan pembelajar orang dewasa. Kemudian yang terakhir adalah makna belajar bagi orang dewasa. Belajar adalah suatu proses mental yang terjadi dalam benak seseorang yang melibatkan kegiatan berpikir. Bagi pendidikan orang dewasa, melalui pengalaman-pengalaman belajar, maka belajar diberikan. Pembahasan yang selanjutnya adalah asumsi pokok dalam pendidikan orang dewasa. Menurut Malcolm Knowles, terdapat 4 macam asumsi pokok pendidikan orang dewasa. Yang pertama, konsep diri. Kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total menuju ke arah pengembangan diri, sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Yang kedua adalah fungsi pengalaman. Pengalaman sebagai sumber belajar, dan pada saat yang bersamaan, individu juga memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Yang ketiga, kesiapan belajar. Setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar lebih banyak ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peran sosialnya. Kemudian yang keempat adalah orientasi belajar. Pada orang dewasa, orientasi belajar yang mereka miliki cenderung berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah pokok dalam pendidikan orang dewasa. Terdapat 3 langkah-langkah pokok dalam pendidikan orang dewasa.
Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif dapat diciptakan dengan yang pertama, penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa. Yang kedua, alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa. Yang ketiga, penataan ruang, pengaturan meja, kursi, dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Langkah yang kedua adalah pengaturan lingkungan sosial dan psikologi. Dapat meliputi yang pertama, fasilitator lebih bersifat mendukung dan membantu. Yang kedua, mengembangkan suasana bersahabat, informal, dan santai melalui kegiatan permainan yang sesuai. Yang ketiga, menciptakan suasana yang demokratis dan kebebasan menyatakan pendapat tanpa rasa takut. Yang keempat, mengembangkan semangat kebersamaan. Dan yang terakhir, menyusun kontak belajar yang disepakati. Langkah yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini hendaknya berorientasi pada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, sebaiknya evaluasi dilakukan melalui pengujian. Perubahan perilaku merupakan tolak ukur keberhasilan. Kemudian, ruang lingkup materi evaluasi ditetapkan bersama secara partisipasif. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program. Materi yang berikutnya adalah pendekatan dalam pendidikan orang dewasa. Menurut Yusnadi tahun 2002, menyatakan ada beberapa pendekatan dalam pendidikan orang dewasa, di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan pemusatan masalah. Tujuan pembelajaran orang dewasa dirumuskan sesuai dengan masalah yang terjadi pada warga belajar dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar, termasuk kurikulum yang dirancang berpusat pada masalah. Motivasi yang muncul dari diri warga belajar akan menumbuhkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan pemusatan masalah ini akan memunculkan terjadinya hubungan saling percaya antara sesama warga belajar ataupun dengan tutornya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan proyektif. Pendekatan proyektif dilakukan dengan suatu cara menceritakan cerita pendek ataupun sandiwara yang mempergunakan radio atau cerita gambar. Cerita tersebut berfungsi sebagai alat proyektif bagi warga belajar yang gunanya memberikan kesempatan pada warga belajar untuk memahami tindak tanduk dari perilakunya serta memahami isi cerita tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan apersepsi interaksi. Pendekatan apersepsi interaksi dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema masalah kehidupan sehari-hari warga belajar. Dalam menggunakan setiap unit pelajaran, pertama warga belajar menghubungkan setiap unit pelajaran dan perasaannya dengan gambar foto yang ada di folder atau apersepsi. Kemudian, warga belajar ini membahas dalam suatu diskusi mengenai isi folder tersebut atau interaksi. Tutor di sini berfungsi sebagai fasilitator, yaitu membantu warga belajar mencari kemungkinan-kemungkinan dalam pemecahan masalah yang dibicarakan dalam diskusi. Dalam situasi inilah, warga belajar saling mendorong untuk mempertimbangkan berbagai pemecahan masalah yang mungkin dapat dipecahkan. Hasil diskusi itu menjadi dasar timbulnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar ruang kelas. Selain itu, metode ini mendorong warga belajar berpikir sendiri serta menyelesaikan cerita itu dengan daya imajinasi mereka. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan perwujudan diri sendiri. Menurut Maslow, pendekatan perwujudan diri sendiri merupakan suatu gambaran manusia yang utuh. Pendekatan perwujudan diri ini mempunyai 4 ciri utama, yaitu proses yang terpusat pada warga belajar, sesama teman dalam kelompok atau peer learning, yang ketiga membantu timbulnya konsep diri yang positif, dan yang keempat daya hayal yang berdaya cipta. Mengenai materi yang terakhir ya, ini mengenai faktor pendukung dan penghambat. Yang dimana faktor pendukung dan faktor penghambat itu dipengaruhi dengan adanya waktu kegiatan, dimana waktu kegiatan ini harus dipengaruhi dalam kegiatan pendidikan orang dewasa, yang dimana mencantumkan hal yang diasumsikan kepada pendidikan orang dewasa itu sendiri.
Kemudian yang kedua yakni adanya rasa keingintahuan yang tinggi, di mana setiap pendidikan orang dewasa atau orang dewasa itu lebih mengutamakan keinginannya sendiri, itu di mana ingin mengetahui hal yang lebih jauh, mengetahui hal yang lebih baru, dan ingin memperbaiki diri atau memiliki hal yang ingin menjerumuskan ke hal yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga, memiliki motivasi untuk memperbaiki diri, di mana adanya masalah, mereka bisa mampu untuk memotivasi diri sendiri untuk memperbaiki yang lebih baik ke depannya. Mengenai faktor penghambatnya itu sendiri ada 4, yakni adanya lemahnya motivasi, sulit mengubah kebiasaan, kemudian daya ingat kurang baik, dan kemudian yang terakhir yakni sarana dan prasarana kurang memadai, di mana keempat ini mempengaruhi pendidikan orang dewasa itu menjadi hal yang sangat menghambat, yang dimana lemahnya motivasi, di mana pendidikan orang dewasa mengurangi lemahnya motivasi untuk keinginannya belajar yang kurang. Kemudian sulitnya mengubah kebiasaan, di mana kebiasaan yang buruk itu dapat mempengaruhi juga lemahnya motivasi itu sendiri. Kemudian mengenai daya ingat, itu memiliki daya ingat yang kurang baik, di mana daya ingat itu dipengaruhi dengan adanya kebiasaan, yang dimana juga menghambatnya proses pembelajaran yang ada. Kemudian yang terakhir adalah sarana dan prasarana kurang memadai, di mana kegiatan yang harus dilaksanakan yakni harus mempengaruhi sarana dan prasarana yang baik. Apabila dalam sarana dan prasarananya itu kurang baik, itu dapat juga mempengaruhi hal dalam proses pembelajaran yang kurang baik. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutur kata akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.